Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial tentang Microsoft Project. Nah, pada tutorial Microsoft Project kali ini itu tentang pembuatan master schedule atau schedule rencana. Nah, karena pembuatan master schedule ini cukup panjang tahapan-tahapannya dan juga tujuannya agar teman-teman yang menonton atau melihat video ini bisa mengerti tahap demi tahapnya dalam membuat master schedule ini, sehingga materi ini untuk tutorial kali ini saya akan fokuskan di tahap awal, yaitu pembuatan task name, WBS, dan durasi. Nah, pembuatan master schedule ini sebenarnya sangat penting sekali dalam sebuah proyek, karena kunci atau awal schedule dasar dari sebuah proyek yaitu master schedule, dimana seperti teman-teman lihat di sini, master schedule biasanya terdiri dari WBS, uraian pekerjaan, durasi, start, finish, predecessor, dan cost, dimana cost ini itu adalah nilai RAB. Nah, lalu langkah pertama, dari mana sih kita mengacu dalam pembuatan master schedule itu? Acuan pertama yaitu teman-teman harus memiliki terlebih dahulu RAB. Jadi teman-teman harus memiliki terlebih dahulu rencana anggaran biaya. Itu kunci pertama dalam membuat sebuah master schedule. Jika teman-teman sudah memiliki RAB, teman-teman kemudian harus memiliki juga RAP atau rencana anggaran pelaksanaan proyek. Nah, biasanya jika teman-teman itu hanya memiliki RAB, dan RAP ini biasanya jarang dimiliki. Makanya untuk bisa mendapatkan RAP atau rencana anggaran pelaksanaan proyek, teman-teman harus memecah atau menguraikan analisa-analisa di RAB ini menjadi RAP. Nah, untuk tutorial tentang pembuatan RAB menjadi RAP itu sudah saya bahas di estimator, di materi estimator part 23. Silahkan teman-teman cari di playlist estimator part 23, itu tentang pembuatan RAP, di mana data RAP ini juga yang nanti akan teman-teman download di materi estimator, karena di link deskripsi sudah saya cantumkan untuk link materi estimator Excel ini. Silakan teman-teman download. Nah, materi ini akan digunakan untuk membuat master schedule di Microsoft Project. Jadi data RAP ini akan digunakan dalam pembuatan master schedule di Microsoft Project, di mana RAP ini ada durasi. Nah, durasi ini yang akan kita input ke dalam master schedule di Microsoft Project, dan juga di sini ada durasi waktu atau periodenya, di mana ini sebagai project information di Microsoft Project. Nah, silakan teman-teman download terlebih dahulu materinya. Kita belajar bersama-sama dari dasar. Setelah teman-teman download materi RAP ini, langkah pertama untuk membuat master schedule seperti ini, pertama teman-teman buka dulu file new blank project. Nah, tampilan dasar dari Microsoft Project seperti ini. Kemudian ini ada timeline. Nah, jika teman-teman tidak membutuhkan timeline, teman-teman bisa hilangkan tampilannya dengan view checklist di timeline ini, dihilangkan. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu setelah teman-teman membuka Microsoft Project dari lembaran kosong, pertama-tama teman-teman inputkan task name terlebih dahulu. Nah, task name ini itu adalah uraian pekerjaan atau nama-nama pekerjaan yang ada di RAB atau RAP. Teman-teman silakan masukkan, bisa dengan cara ditulis secara manual seperti ini. Pekerjaan atau juga teman-teman bisa mengcopy paste dengan cara klik item pekerjaannya, pilih seperti ini, kemudian Ctrl C di keyboard, kemudian teman-teman pastekan di Microsoft Project di task name ini, Ctrl P di keyboard. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini.
sama seperti yang ada di Microsoft Excel. Lanjutkan sampai selesai. Ctrl P lagi. Nah, lanjutkan sampai selesai. Nah, di sini akan saya contohkan sebagian saja. Silakan teman-teman lanjutkan. Nah, setelah teman-teman mengcopy paste data task name itu, kemudian teman-teman rapikan. Pertama, teman-teman harus membuat ini. Kalau teman-teman lihat di task mode ini, tandanya manually schedule. Nah, manually schedule. Lihat, di sini aktif manually schedule. Ini masih manual. Teman-teman biasakan menjadi auto schedule. Di blok saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian pilih di menu task, kemudian auto schedule. Nah, nanti akan simbolnya akan seperti ini. Jadi akan schedule-nya akan otomatis. Di sini langsung ada angka finish dan start-nya. Coba saya balikan, Ctrl Z. Nah, jika teman-teman manual schedule, di sini masih kosong datanya. Ini akan terisi jika teman-teman sudah mengisi angka seperti ini. Nah, ini, nah itu manual. Jadi teman-teman biasakan menjadi auto schedule, blok saja, pilih task auto schedule. Nah, seperti ini. Nah, untuk materi task name ini juga bisa teman-teman lihat di tutorial Microsoft Project saya yang lebih detail, itu di Microsoft Project Part 2. Silahkan teman-teman lihat bagaimana cara menginput task name yang baik dan benar di Microsoft Project Part 2. Jika teman-teman sudah menginput task name dan merubah task mode menjadi auto schedule, kemudian teman-teman task name ini dirapikan menjadi beberapa kelompok. Maksudnya beberapa kelompok, yaitu jika teman-teman lihat di RAB atau RAP, di mana pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng, pembersihan lapangan dan perataan, mobilisasi dan demobilisasi ini adalah anak atau kelompok dari pekerjaan persiapan. Sehingga jika di Microsoft Project itu, karena pengukuran dan pemasangan bopleng, pembersihan lapangan, dan mobilisasi ini adalah kelompok dari persiapan atau anak dari pekerjaan persiapan, maka tulisannya ini tidak boleh sejajar. Karena kalau sejajar itu derajatnya sama. Atau pengukuran dan bopleng ini bukan merupakan sebuah kelompok dari persiapan. Nah, kita buat, kalau teman-teman pernah melihat tutorial saya sebelumnya juga, itu penggunaan di task ini outdent task dan indent task atau pembuatan kelompok-kelompok atau summary. Nah, karena tadi di sini adalah pengukuran, perataan, dan mobilisasi adalah kelompok persiapan, makanya kita buat tidak sejajar, agak lebih masuk, yaitu kita blok seperti ini, 3 item pekerjaan ini kita buat masuk atau di indent task. Klik di sini, task, indent task. Nah, seperti ini, sehingga jika sudah seperti ini, kita lihat, klik di sini. Nah, ini berarti pengukuran dan pemasangan bopleng ini sudah merupakan kelompok dari pekerjaan persiapan. Lanjutkan, tadi pekerjaan galian biasa sampai pasir bawah lantai itu pekerjaan tanah, makanya karena ini masih sejajar, kita kelompokkan. Kita blok seperti ini pekerjaannya, kemudian kita pilih indent task. Nah, seperti ini. Kalau jika teman-teman ingin membalikan, ya seperti ini. Sehingga kalau seperti ini berarti galian tanah biasa 2 meter, urugan tanah kembali, pasir bawah fondasi dan pasir bawah lantai itu merupakan anak atau sub-summary dari pekerjaan galian tanah, bukan dari pekerjaan tanah. Nah, lihat. Ini salah. Makanya jika teman-teman salah seperti ini, teman-teman balikan, sejajarkan dulu item ini seperti ini, jadi sejajar. Pilih lagi yang mana yang mau dikelompokkan, baru dibalikan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nanti jadinya. Jika teman-teman sudah membuat seperti ini, sudah dirasa oke, baru teman-teman membuat WBS. Klik insert kolom, tulis WBS. WBS ini adalah work breakdown struktur
atau yang biasa dikenal dengan penamoran. Nah, seperti ini, 1 huruf Romawi, 1, 2, 3 huruf biasa. Nah, ini juga seperti WBS itu istilahnya seperti penomoran. Ini juga bisa teman-teman lihat secara detailnya itu di tutorial video saya Microsoft Project Part 12. Nah, kita membuat WBS itu caranya project WBS define kode. Nah, ini bisa kita rubah angka-angkanya seperti ini. Level 1 yaitu level yang paling awal, karena pekerjaan persiapan ini paling ujung barisnya. Nah, hurufnya di sini kan paling ujung, otomatis di sini sebut level 1. Maju kedua, nah ini sebut level 2. Kalau maju sedikit lagi itu level 3. Nah, kita buat WBS seperti ini, klik level 1, hurufnya apa? Number atau apa gitu kan. Di sini ada contohnya, jika kita memilih number, ini hurufnya angka 1. Misalnya di sini karakter, ini karakter. Misalnya kita buat number, terus panjangnya biarin saja. Nah, yang ke level kedua itu separatornya, misalnya di sini pakai titik. Yang kedua itu juga masih number. Yang ketiga masih number. Nah, nanti levelnya kayak gini. Tandanya kalau ada 3 angka berarti 3 level gitu kan. Nah, di sini kalau ada 4 angka 4 level. Kita buat misalnya sampai 5 level. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, teman-teman bisa juga lihat di sini. 1, ini angkanya cuma 1, berarti ini level 1 gitu kan. Ini angkanya 2, berarti ini level 2 gitu kan. 1 dan 1 level 2. Nah, misalnya saya masukkan seperti ini. Nah, ada 3 angka seperti ini. Ini berarti kan pembersihan lapangan ini merupakan level 3 dan merupakan anak dari level 2, yaitu pengukuran dan pemasangan ballplank. Nah, jadi melihat level 1, level 2, level 3 itu dilihat dari jumlah angkanya saja juga bisa gitu kan. Nah, jadi untuk lebih detailnya silahkan teman-teman lihat di Microsoft Project Part 12 tentang pembuatan WBS. Jika sudah membuat WBS, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tentang pembuatan. Jika sudah menginput task name, kemudian sudah membuat WBS, kita lanjut ke membuat atau men-setting kalender, yaitu project change working time. Nah, di sini change working time ini teman-teman mau menggunakan kalender yang sudah ada di Microsoft Project secara default, atau teman-teman membuat baru, create new calendar. Silakan namai kalendernya misalnya kalender proyek A. Di sini kita copy dasarnya dari standar atau membuat kalender baru, ya terserah. Ini untuk detailnya itu bisa teman-teman lihat untuk pembuatan kalender ini di Microsoft Project Part 3, Part 17 dan Part 19. Itu sudah detail tentang video pembuatan kalender atau waktu jam kerja, yaitu di Part 3, Part 17 dan Part 19. Silakan teman-teman lihat. Nah, di sini teman-teman tentukan jam kerjanya, misalnya jam 8 sampai jam 12 istirahat, jam 13 kerja sampai jam 5 misalnya. Nah, catatan di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, Mas, kalau misalnya di proyek itu hari Sabtu bekerja cuman sampai jam 2 gitu kan, nggak sampai jam 5 gitu kan, tapi pembayarannya 1 hari. Di Microsoft Project dimasukkan sampai jam 2 atau sampai jam 5. Nah, di Microsoft Project itu sebagai catatan, jika teman-teman lihat di file option schedule, di sini settingannya baku, 1 hari dihitungnya 8 jam. Jika teman-teman menghitung 7, ya 1 hari 7 jam. Jika lebih dari 7 jam, berarti misalnya hari Senin itu 8 jam, hari Selasa, Rabu sampai Minggu itu 7 jam, maka hari Senin itu hitungannya 1 hari lebih, 1,1 hari atau 1,2 hari gitu kan, karena lebih dari 7 jam. Nah, jadi untuk lebih detailnya silakan teman-teman lihat di video saya di part 3, 17 dan 19 tentang pembuatan kalender. Nah,
jika teman-teman tadi kasusnya Sabtu sampai jam 2, itu karena pembayarannya tetap 1 hari, maka di Microsoft Project teman-teman harus memanipulasinya, yaitu tetap jam kerjanya dihitung sampai jam 5 sore gitu kan, sampai 8 jam per hari, karena pembayarannya itu tetap 1 hari, padahal di realisasi lapangannya itu sampai jam 2. Itu tidak, karena Microsoft Project ini kan tidak hanya digunakan untuk proyek konstruksi, tapi juga proyek informatika, proyek elektrikal dan mekanikal, ataupun proyek-proyek lainnya, sehingga harus ada beberapa tahap-tahap atau manipulasi penggunaan Microsoft Project. Jadi kalau misalnya pembayarannya 1 hari, ya jam kerja di Microsoft Project pun di setting 1 hari, meskipun realisasi lapangannya kerjanya cuma sampai jam 2, tidak sampai jam 5 gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman tadi sudah men-setting kalender, tadi saya belum setting, misalnya kalender A standar, quicknya saya misalnya setting semua sama, jam 8 sampai jam 12, jam 13 sampai jam 17, semuanya sama. Saya tidak ada libur, untuk jam kerjanya saya anggap masuk semua. Misalnya proyeknya, karena proyeknya ini kejar target, makanya saya tidak minggu, tetap saya masukkan. Jika sudah disetting seperti ini, teman-teman jangan lupa juga men-setting apakah ada hari khusus atau exception, yaitu misalnya hari Natal 17 Agustus, karena 17 Agustus ya tidak boleh bekerja, itu kan karena hari kemerdekaan, makanya teman-teman bisa setting di sini tanggal libur khusus gitu kan. Misalnya di sini saya setting libur khususnya itu tanggal, karena ini proyeknya itu mulainya itu 2019, makanya saya setting di 2019. Itu misalnya 2019 itu tanggal 25 Natal libur, yaitu maka teman-teman tinggal klik saja di situ, kemudian tulis Natal atau libur Natal, libur Natal. Nah, tanggal seperti ini bisa disetting di sini non working. Oke, jika sudah settingannya oke kalender, maka tahapan pembuatan kalender sudah selesai. Kemudian setelah itu teman-teman men-setting project information di menu project information. Nah, project information ini sebagai data, dimana seperti yang saya bilang di awal, teman-teman biasanya di RAB atau di RAP itu sudah memiliki project information. Misalnya proyek ini anggaran biayanya itu adalah 1.357.729.455 rupiah, di mana pelaksanaan pekerjaannya durasinya 90 hari dari bulan bulan September sampai Desember 2019. Ini adalah project information. Makanya kita input di sini. Nah, projectnya karena 2019 kita setting mau menggunakan start date atau finish date. Di sini ada start date atau finish date. Nah, untuk project information ini teman-teman detailnya bisa lihat di Microsoft Project Part 20. Silakan teman-teman lihat di tutorial saya Part 20 tentang project information. Nah, yang saya bahas di Part 20 itu hanya project start date dan finish date. Nah, untuk current date ini adalah waktu saat ini, karena saya menginput proyek tahun 2019, pada sekarang udah tahun 2022, makanya di sini tahun 2022 ini terinput otomatis di komputer berdasarkan tanggal saat kita mengoperasikan membuka Microsoft Project. Nah, di sini kalender teman-teman setting. Tadi kan kita membuat kalender proyek A, kita pilih proyek A. Nah, untuk status date ini belum pernah saya bahas, tetapi nanti akan saya bahas pada tutorial selanjutnya. Nah, status date ini fungsinya itu digunakan untuk progress. Nah, sebagai untuk progress, nanti akan saya bahas tentang status date. Tapi untuk saat ini, untuk pembuatan master schedule, teman-teman hanya fokus di start date atau finish date. Nah, misal start date itu karena mulainya bulan September, saya setting bulan September. Misalnya September 2019 itu mulainya saya September 2019. Nah, misalnya saya mulainya Monday tanggal 2
yaitu maka saya klik tanggal 2. Yang penting karena masih bulannya masih bulan September. Seperti ini, kemudian saya pilih oke. Nah, setelah project information ini sudah selesai, nah tahap selanjutnya kita pilih file, option. Nah, kita lihat di sini schedule. Nah, tanggal mulai atau week start on. Nah, kalau di Microsoft Project itu secara default itu Sunday. Jadi hari pertama kerja itu hari Minggu. Nah, karena tadi kita memilih hari kerja itu tanggal 2, yaitu hari Senin, karena di Indonesia itu kan hari pertama kerja itu biasanya kan hari Senin gitu kan. Misalnya hitungan Senin sampai Minggu berarti kan 7 hari, bukan Minggu sampai Senin, tapi Senin sampai Minggu. Nah, kita setting di sini menjadi Monday seperti ini. Kemudian oke. Fungsinya seperti apa? Nah, jika kita lihat seperti ini, time scale. Nah, ini juga untuk time scale ini, silakan lihat di tutorial saya sebelumnya tentang pembuatan time scale. Nah, misalnya ini 3 tire, ininya years, lainnya center, kemudian middle-nya ini saya buat month. Kemudian ininya saya buat week. Nah, labelnya ini bisa teman-teman pilih angka-angkanya. Nah, jika teman-teman lihat di sini, tadi kita setting di sini itu schedule Monday. Monday itu kan Senin. Teman-teman lihat di sini tanggal 2. Jadi artinya sebenarnya satu minggu ini itu diawali dari hari Senin. Jadi hitungannya dalam satu kotak ini itu seminggu itu mulainya Senin sampai Minggu. Misalnya teman-teman mulainya di sini Friday atau hari Jumat, makanya hitungan satu kotak satu week ini hitungannya Jumat sampai Kamis. Nah, sebenarnya settingan di file option kemudian schedule ini hanya untuk menandakan bahwa satu kotak di Gantt chart ini menandakan hari Senin sampai hari Minggu. Jika tadi di settingnya Sunday, berarti kan satu kotak ini itu adalah Minggu sampai Sabtu gitu kan. Jadi ini hanya sebuah settingan saja gitu kan, untuk mempermudah kita dalam melihat Gantt chart bahwa satu minggu itu kalau kita setting Monday, satu minggu atau satu kotak ini yaitu Senin sampai Minggu gitu kan. Nah, jika teman-teman sudah men-setting ini semua, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu penginputan durasi. Nah, pada penginputan durasi ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, menginput durasi itu berdasarkan apa? Apakah kira-kira ataukah ya semau kita ataukah ngasal gitu kan. Nah, sebenarnya untuk penginputan durasi ini yang benar itu berdasarkan perincian dari data RAB. Nah, karena kan di RAB ini kan setiap pekerjaan itu kan memiliki volume atau memiliki beban kerja yang berbeda-beda untuk setiap pekerjaan. Nah, di RAB ini kan biasanya ada analisa. Nah, analisa ini kan dipecah untuk jadikan RAP. Nah, misalnya untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng itu misalnya menggunakan pekerja berapa, tukang kayu berapa, kapal tukang berapa, mandor berapa, sehingga dapatlah waktu durasi selama 2 hari gitu kan. Kemudian untuk pembersihan lapangan dapatlah waktu 3 hari. Ini dianalisa berdasarkan beban kerja atau kesiapan kita dalam mendatangkan sumber daya atau tenaga kerja gitu kan. Nah, jadi durasi ini sebenarnya tidak ngasal gitu kan, dianalisa berdasarkan beban kerja masing-masing untuk setiap pekerjaan, itu yang benar gitu kan. Sebenarnya prosesnya dalam penginputan durasi emang angkanya cukup simpel, cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Tapi proses dalam pembuatan atau membentuk sebuah durasi ini prosesnya cukup panjang karena dianalisa dari RAB terhadap beban kerja dan kesiapan kita dalam mendatangkan sumber daya atau pekerjanya tersebut. Nah, jika kita sudah membuat RAB, saya anggap teman-teman sudah bisa karena teman-teman lihat
data ini di RAP sudah ada rinci, tinggal teman-teman inputkan durasinya. Misalnya untuk pengukuran dan pemasangan boplang butuh waktu 2 hari, tinggal teman-teman inputkan di sini 2 hari. Kemudian inputkan lagi terus sesuai data ini. 3 untuk pembersihan lapangan dan peralatan mobilisasi 4 hari. Inputkan terus di sini. Silakan teman-teman lanjutkan sampai selesai. Nah, seperti ini tinggal diinput aja gitu kan. Jika sudah selesai, maka proses penginputan durasi ini sudah selesai. Tinggal nanti kita tahap selanjutnya, yaitu penginputan tanggal start, tanggal finish, predecessor, resource name, dan juga pembuatan RAP. Nah, lalu teman-teman buat data-data ini atau inputkan data-data RAB dan RAP ini sampai selesai, sampai teman-teman membentuk seperti ini, WBS-nya seperti ini, uraian pekerjaan seperti ini, durasinya seperti ini. Nah, nanti untuk start dan finish kita akan lanjut di tutorial selanjutnya. Silahkan input sampai selesai. Dan untuk file Microsoft Project ini, untuk tutorial kali ini tidak akan saya share karena biar teman-teman berlatih gitu kan, dari data RAP diinput hingga menjadi seperti ini gitu kan. Lalu juga jika teman-teman ingin atau ada yang ingin kursus atau les privat tentang Microsoft Project sesuai dengan kebutuhan teman-teman, baik dari mulai tahapan dasar sampai advance, misalnya dalam pengolahan sampai metode earned value ataupun sampai metode-metode lainnya, atau untuk kebutuhan teman-teman di proyek atau teman-teman untuk kebutuhan pendidikan, silakan bisa di DM saya di Instagram. Nah, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Ditunggu untuk video selanjutnya mengenai pembuatan master schedule. Sekian dari saya, terima kasih.